You can now receive guest. Oh, bisa masukin tamu sekarang, jadi bisa diskusi ya. Kemarin-kemarin nggak bisa guys, namanya juga pemula ya di TikTok ya. Basy syukur ini cepet banget bisa dapat 1.000 followers ya. Akun kucing aku aja baru cuma 500 orang. Siapa ya? Invite another creator to co-host and make new friends. Ya, siapa yang mau masuk nanti aku invite. Oke. Ya guys, jadi gini. Invite invite itu maksudnya apa? Oke, ini ada tema yang aku mau bahas di live aku kali ini. Jadi di zaman kita sekarang sudah serba online, kita kan akan sering melakukan pertemuan offline, online ya, melalui aplikasi meeting online. Tapi di sini yang aku mau bahas adalah kok banyak banget ya orang yang nggak ngerti bagaimana mengatur sebuah meeting di online. Jadi misalnya ada orang yang memang pengen pengen nonjol, terus dia milih dirinya sendiri jadi moderator, tapi sebenarnya orang itu nggak ngerti apa-apa apa itu fungsi moderator dan bagaimana etika atau aturan-aturannya dalam mewacanakan sebuah meeting online. Jadi bagi kita-kita yang sering banget rapat anu pakai Zoom meeting, pakai Google Meet, itu kan harusnya ada moderatornya. Apalagi kalau orangnya tuh banyak. Jadi pilih satu orang moderator, tapi pilihlah moderator yang memang ngerti apa aja fungsi dan tugas-tugasnya si moderator. Kebanyakan sih gak ngerti ya, cuma pengen tampil doang sih, banci tampil gitu istilahnya. Orang-orang banci tampil nih pengennya jadi moderator, tapi sebenarnya dia nggak ngerti apa itu fungsinya moderator ya. Fungsinya moderator itu adalah mengarahkan sebuah meeting ya. Jadi dia itu jadi dia tuh kayak kalau di orkestra musik itu dia tuh konduktornya atau dirijennya ya. Jadi yang mengarahkan sebuah musik gitu. Nah, moderator tuh sama fungsinya seperti itu. Jadi dia yang mengarahkan, dia yang mengatur supaya pertemuan atau rapat atau pertemuan diskusi online itu bisa berjalan dengan baik. Contoh salah satu yang harus dilakukan oleh seorang moderator ketika dia pengen jadi moderator adalah dia harus tahu gitu ya. Dia tuh harus tahu bahwa dia punya power atau punya otoritas untuk mengatur siapa yang berbicara. Jadi jangan sampai kayak gini ya. Sering banget pernah nggak sih kalian ngalamin ketika ada pertemuan online, semua orang pengen ngomong gitu loh, sehingga nggak tahu lagi siapa yang mau didengerin gitu kan. Nah, disitulah fungsi moderatornya nggak berfungsi. Kalau kayak itu moderatornya nggak ngerti apa tugas dia gitu kan. Jadi moderator itu harus membuat sebuah mekanisme di dalam pertemuan online itu supaya bisa membuat semua orang di dalam meeting itu bisa berbicara. Nah, jadi caranya gimana? Ya pertama ya, waktu misalnya kita bagi berapa sesi. Jadi harus dibagi berapa sesi, guys. Ada sesi yang dia tuh harus memberikan kesempatan misalnya setiap orang yang hadir di pertemuan online itu untuk berbicara dalam jangka waktu tertentu. Jadi misalnya kita batasin aja yang berbicaranya itu misalnya dikasih kesempatan satu orang 5 menit. 5 menit nggak selesai guys, harus 5 menit supaya kita bisa bagi menit-menit berikutnya untuk memberikan kesempatan buat orang lain juga bicara. Jangan sampai ada satu dua orang yang mendominasi pertemuan itu gitu loh, yang lain diam aja, yang satunya nyerocos terus. Nah itu nggak benar tuh kalau kayak gitu. Jadi harus tegas jadi moderator itu bahwa kesempatan Anda untuk berbicara di forum ini atau di pertemuan ini cuma 5 menit. Nah sudah tuh, kasih 5 menit, terserah mau selesai mau nggak, pokoknya 5 menit guys gitu loh. Nah abis itu guys ya, kita bahas juga tentang jadi si moderator tuh dia yang punya hak untuk menentukan siapa yang dikasih giliran bicara. Jadi misalnya sesi pertama satu orang 5 menit 5 menit 5 menit. Ini bukan ngajarin ya, soalnya tuh suka kesel gitu loh kalau ketemu yang nggak ngerti aturan gitu ya di sebuah meeting itu. Nanti dia pengennya dia aja terus yang ngomong sampai orang nggak sempet-sempetnya lagi mau ngomong gitu loh. Kan pernah nggak nemuin yang kayak gitu kan gitu. Nah jadi dikasih satu sesi pertama itu satu orang dikasih kesempatan untuk ngomong 5 menit 5 menit 5 menit per orang ya, per orang. Selesai nggak selesai pokoknya 5 menit cut gitu loh, 5 menit cut. Nah terus nanti kita masuk ke sesi 2.
Nah, sesi 2 ini baru temanya itu lebih ke lah. Oke. Nah, jadi setelah setelah sesi pertama ya, yang 5 menit itu, nah sesi kedua bisa kalian misalnya ya siapa yang mau mau nambahin. Nah, itu juga dibatasin, misalnya 5 menit juga. Nanti ada lagi yang mau nimpalin lagi. Nah, itu diskusi. Nah, di sesi ketiga itu baru diskusi bebas. Jadi siapa yang mau ngomong apa, siapa yang mau nanggapin siapa itu boleh. Tapi istilahnya tuh di sesi pertama itu sudah dikasih giliran masing-masing secara merata. Seperti itu. Nah, kemudian yang paling nyebelin juga tuh waktu misalnya diskusi atau sesi tanya jawab saat satu orang lagi presentasi. Atau misalnya ada satu, kan kalau kita kuliah tuh sering ada ya grup ini presentasi ya, berdua atau bertiga presentasi di depan. Habis itu ada sesi tanya jawab. Nah, ini yang paling nyebelin juga ya. Jadi budaya di Indonesia ini yang aku tangkap nggak di mana-mana ya, kayaknya ini udah jadi budaya Konoha gitu ya, pengen banget kelihatan bahwa dirinya pinter dengan menjatuhkan orang lain. Kalian nggak tahu deh ngalamin ini apa enggak, tapi waktu aku kuliah berapa kali kejadian kayak gitu. Jadi caranya mereka pengen kelihatan pinter sendiri, pengen kelihatan hebat banget gitu, tapi caranya tuh dengan menjatuhkan orang lain. Dan ini terjadi ya waktu aku lagi kuliah di S2 itu, aku sempet benar-benar sampai ngomong di depan kelas gitu. Udah kayak dosen aja, aku memang dulunya dosen sih ya. Jadi soalnya dosen aku tuh nggak ngerti juga kali aturannya gimana ya. Jadi akhirnya kelas itu menjadi chaos, menjadi kacau balau gitu loh. Dan akhirnya aku turun tangan, aku ngomong bahwa sebenarnya di kelas ini sudah salah, cara cara berdiskusinya tuh salah. Jadi bayangin guys ya, temen presentasi misalnya tentang bikin sayur asem lah, ambillah yang mudah. Ini satu temen, satu grup itu presentasi tentang sayur asem ya. Kemudian tibalah di sesi tanya jawab. Jadi si mahasiswa-mahasiswa lain yang satu kelas itu boleh nanya ke grup yang lagi presentasi. Kalian tahu apa coba yang ditanyakan? Itu bukan bertanya, tapi mereka tuh mentalnya tuh pengen ngejatohin orang. Jadi nanyanya tuh supaya kelihatan bodoh gitu loh, teman yang di depan yang lagi presentasi tuh biar kelihatan bego gitu loh di kelas tuh. Nah, satu itu ya, ada indikasi ke situ gitu, pengen ngejatohin grup yang sedang presentasi. Yang kedua, ketahuannya itu adalah cara atau apa yang ditanyakan. Pertama tadi cara mereka bertanya ya. Kedua itu apa yang mereka tanyakan itu sama sekali tidak sesuai dengan topik yang sedang dipresentasikan oleh grup tersebut. Jadi misalnya kamu presentasi tentang sayur asem, artinya semua pertanyaan atau diskusi itu harusnya berkisar antara sayur asem dan sekitarnya. Tapi nggak mungkin jadi bom nuklir gitu loh, ngerti nggak maksudnya? Nggak mungkin jadi bom nuklir. Nah, kalau orang mau ngejatohin ya, bukan bertanya, itu bertanya tapi buat ngejatohin presentasi orang, dia akan nanya, kalau ketika kamu presentasi tentang sayur asem, dia akan nanya bagaimana cara bikin bom nuklir, yang dimana bom nuklir itu bukan bagian dari presentasi kamu dan bukan bahasan yang sedang dibahas. Supaya ketika kamu tidak bisa jawab, oh saya tidak mengerti bagaimana bikin bom nuklir gitu loh. Dan yang presentasinya juga nggak berpengalaman, harusnya dia bisa bilang tuh, harusnya dia diajarin ya, presentasi itu harusnya diskusi presentasi itu harusnya diajarin ya di kuliah-kuliah di mana-mana. Dan orang yang presentasi ini juga nggak bilang bahwa maaf ya, misalnya cara membuat bom nuklir bukan menjadi bahasan presentasi kami sehingga kami tidak bisa menjawab. Langsung aja ngomong gitu, cut aja kayak gitu. Itu daripada berusaha ngejawab bagaimana bikin bom nuklir, padahal sebenarnya bom nuklir bukan menjadi bahan presentasi Anda gitu loh. Jadi nggak usah dijawab, karena tujuan orang yang bertanya tentang bom nuklir ketika kamu presentasi tentang sayur asam adalah dia pengen ngejatohin kamu, bukan benar-benar pengen bertanya gitu. Gitu loh guys ceritanya. Dah gitu aja ceritanya. Jadi kalau mau diskusi itu, tanyalah hal-hal yang berkisaran dengan presentasi orang tersebut.
Jadi jangan pula bertanya untuk menjatuhkan orang lain. Seperti itulah guys. Gitu aja dulu live aku. Terima kasih untuk semua perhatiannya. Mudah-mudahan besok-besok kita bisa presentasi, diskusi, meeting online dengan lebih beradab ya. Oke, terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.